Maulana Sa'ad Damat Barakatuhu mengatakan kerja dakwah ini yang harus dimilikinya orang-orang buat kerja ini dengan istiqomah, yaitu sabar sampai mati. Sabar. Diapain pun kita sabar. Dicela, dicaci, dimaki, disepelekan, direndahkan, harga diri, martabat, gak peduli. Jalan terus. Sampai kapan wahai Rasulullah kami ini bersabar, kata sahabat. Apa kata Nabi? Sampai nanti kita berjumpa di Telaga Al-Kautsar. Di manalah hebatnya kita ini hadirin? Umur kita pendek, kekuatan kita beribadah lemah dibandingkan kaum terdahulu, tapi Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini dikatakan Allah sebagai umat. Kamu itu adalah sebaik-baik umat. Kamu kuntum, bukan laki-laki aja, bukan perempuan aja, laki-laki dan perempuan. Kemuliaan kita, kehebatan kita, ulama mengatakan adalah di dalam dakwatul haq, dakwah nubuwah. Disinilah kehebatan kita. Inilah yang akan menjadikan umat ini duluan masuk surga daripada orang dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak-bapak hadirin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah semuanya para dai akhir zaman. Dai akhir zaman, yang pewaris tahta kerajaan surga yang terakhir dihantar Allah ke muka bumi. Kalaupun kita ini datangnya terakhir, tapi dai akhir zaman ini masuk surganya lebih duluan. Allah. Nabi mengatakan begitu, bukan saya, tapi menyampaikan kata para ulama dari hadis-hadis. Tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum aku dulu masuk surga. Benar ya Allah. Dan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu sebelum umatku dulu lebih duluan masuk surga. Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman. Orang-orang dulu umurnya panjang, ada yang 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Umat akhir zaman 60 tahun saja. Ibadahnya hadirin orang dulu, kaum Nabi Musa, kalau dia sudah masuk ke dalam gua beribadah, berzikir kepada Allah, dia tidak akan makan kalau tidak ada daun yang jatuh, tidak akan minum kalau tidak ada tetesan hujan yang turun. Dan namun dia tetap beribadah kepada Allah. Begitulah kuatnya mereka beribadah. Tapi umat akhir zaman, sholat subuh, imamnya baru baca sabihis, sudah makmumnya sudah menggerutu di belakang. Sabihis bukan panjang. Maknanya memuliakan Allah Ta'ala, kekuatan kita beribadah itu begitu lemah. Dan Allah begitu tahu keadaan kita ini lemah betul. Di manalah hebatnya kita ini hadirin? Umur kita pendek, kekuatan kita beribadah lemah dibandingkan kaum terdahulu, tapi Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini dikatakan Allah sebagai umat.
Kamu itu adalah sebaik-baik umat. Kamu, kuntum, bukan laki-laki aja, bukan perempuan aja. Laki-laki dan perempuan. Bukan tua saja, bukan anak-anak saja, tapi tua dan muda. Bukan orang tinggal di kota saja, tinggal di desa, tapi tinggal di kota maupun tinggal di desa. Kuntum, kamu semua. Apakah ulama saja? Tidak, ulama maupun orang awam. Ulama juga diberikan amanah tanggung jawab agama, orang awam juga diberikan tanggung jawab agama. Orang awam saja diberi amanah agama, apalagi ulama. Jadi Bapak dimuliakan Allah SWT, kemuliaan kita, kehebatan kita, ulama mengatakan adalah di dalam dakwatul haq, dakwah nubuwah, mengajak kepada ketaatan. Disinilah kehebatan kita. Inilah yang akan menjadikan umat ini duluan masuk surga daripada orang dulu. Ini yang penyebab. Inilah penyebab. Yaitu dengan dakwah. Apa itu dakwah yang dimuliakan Allah SWT? Yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan 3 macam cara. Yaitu dakwah Nabi SAW yang pertama adalah datang kepada umat, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Itu nomor 1. Yang kedua dimuliakan Allah SWT dengan harta dan diri, mengorbankan hartanya untuk agama. Nah, sekarang mengatakan ini gila ini orang, datang pula dari Palembang ke Sibolga, kurang kerjaan aja. Datang pula dari luar negeri ke Indonesia, negaranya pun negara kafirnya. Sini kan udah Islam semua, ngapa lagi dakwah di sini? Urus saja lah negara kalian, urus itu kampung kalian. Kurang kerjaan. Bukan kurang kerjaan Pak, tapi ini menghidupkan dakwah cara Nabi. Dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Dengan apa? Bawa harta sendiri, bawa diri sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istri yang dicintai, meninggalkan anak yang disayangi, meninggalkan kantornya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan tokonya, tinggal semua. Mencari apa dimuliakan Allah Ta'ala? Mencari Allah, supaya Allah ada di dalam hati kita ini, supaya Allah menjadi nomor 1 dalam diri kita ini. Selain Allah, nomor 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 100. Dan yang ketiga, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meminta upah. Itulah dakwahnya. Tak minta upah, tak ada dapat apa-apa. Rasulullah SAW telah mencontohkan istrinya, mertuanya, menantunya. Orang paling terkaya di kota Mekah itu, 2/3 perhiasan intan berlian kekayaan dari kota Mekah itu milik Khadijatul Kubra. Saudagar yang paling kaya, yang paling berhasil di situ adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ma'ajma'in. Dan sahabat yang kata Nabi SAW, kalau seandainya aku punya anak, aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Kalau dia sudah meninggal, akan ada anak aku, kunikahkan lagi dengan dia, kunikahkan lagi dengan dia. Utsman bin Affan memuliakan Allah SWT kalau memberangkatkan jemaah fisabilillah 70 ekor unta, 70 ekor kuda beserta dengan barang-barang untuk berangkat fisabilillah. Abu Bakar As-Siddiq habis hartanya, Khadijatul Kubra habis hartanya. Sama Nabi enggak Pak, tapi sama umat. Dan mereka sabar menghadapi itu semua. Sabar, berjalan di atas kesabaran. Kemarin kita di Malaysia, Maulana Sa'ad Damat Barakatuhu mengatakan,
Pekerja dakwah ini yang harus dimilikinya orang-orang buat kerja ini dengan istiqomah, yaitu sabar sampai mati. Sabar. Diapain pun kita sabar. Dicela, dicaci, dimaki, disepelekan, direndahkan, harga diri, martabat, gak peduli. Jalan terus. Sampai kapan wahai Rasulullah kami ini bersabar, kata sahabat. Apa kata Nabi? Sampai nanti kita berjumpa di telaga Al-Kautsar. Allahu Akbar. Itulah sabar di sini. Nanti kita jumpa di telaga Al-Kautsar. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah berputus asa. Hari ini jauhlah dua belum hidup. Wah. Kawan bukan makin bertambah di Muhala, malah makin lari. Dulu 3, sekarang tinggal 1 lagi. Apakah berhenti buat? Enggak. Buat terus, jalan terus. Jauhlah bukan mesti ada kawan. Sendiri buat jauhlah. Nabi juga sendiri buat jauhlah. Tamu. Gimana tuh gak hidup jauhlah? Gak hidup, Pak. Berapa orang ahbab? 10. 10. Tapi kenapa gak hidup jauhlah? Ini Pak. Gak ada kawan. Kawanku semua tuh kemana perginya? Ditanya satu lagi gitu juga. Jadi kita mendekatkan Allah SWT mesti punya prinsip. Ini kerja saya, bukan kerja orang. Yang lain adalah pembantu saya. Malah mengatakan seseorang bisa berjalan dengan 5 langkah, tetapi dia hanya berjalan hanya 2 langkah, Allah tidak akan turunkan hidayah. Ngapainlah kita paksa-paksakan kali? Biasa-biasa aja lah. Kan begitu. Kan apa namanya? Ayatnya itu. Agama itu tak ada paksaan, kan begitu kan? Tak dipaksa. Tapi yang dimuliakan Allah SWT itu untuk orang. Kalau untuk diri kita bagaimana? Nabi SAW dengan para sahabat paksakan. Kalau kita ngantuk, aku sakit badan, aku usah lagi sholat subuh aku. Kalau kita nggak paksakan diri kita berangkat sholat subuh, kita tidak akan sholat subuh. Jalan, hujan, kadang-kadang gerimis. Semalam nggak hujan, sekarang hujan gerimis. Apakah kita nggak berangkat sholat subuh? Berangkat juga. Kita paksakan diri kita walaupun hujan gerimis, kita datang ke masjid. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita paham kita ini adalah orang beribadah. Pemahaman kita ini hari ini kita ahli ibadah, padahal kita ini dakwah. Kita dimuliakan Allah SWT hari ini, kalau kita tinggal sholat, kita begitu besar dosa rasa kita. Tapi bila kita tidak jauhlah, kita nggak ada merasa berdosa. Ada merasa berdosa. Tadi kita merasa berdosa. Pada menyatakan Allah Subhanahu wa taala, dosa meninggalkan dakwah itu lebih besar daripada dosa meninggalkan ibadah. Dosa meninggalkan dakwah itu lebih besar daripada dosa meninggalkan ibadah. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah SWT, hari ini kita memahami bahwasanya dakwah ini belum lagi pekerjaan utama kita, belum lagi yang nomor 1 kita menganggap dakwah ini belum. Kita menganggap dakwah ini masih sekedar kemampuan lah. Wah itu yang mampu itulah dulu. Begitu masih pemahaman kita hari ini. Kenapa? Pengorbanan kita begitu sedikit. Sedikit dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitulah prinsip orang-orang terdahulu dalam buat dakwah, maka agama ini enggak sampai kepada kita. Enggak sampai, Pak. Tidak sampai agama kepada kita. Kita tidak akan menyembah Allah. Tetapi yang memuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya mempunyai niat
tekad yang kuat bagaimana ini agama ini sempurna dalam kehidupan dan diamalkan oleh seluruh umat manusia. Dan mereka telah menghabiskan titik penghabisan titik tertinggi. Allah SWT menciptakan manusia yang mempunyai titik tertinggi berkorban dengan untuk agama Allah SWT. Itu adalah para sahabat Nabi SAW, baik laki-laki maupun wanita, laki-laki maupun wanita. Mereka harus melihat Allah SWT habis-habisan untuk agama Allah SWT, sehingga tersebarlah agama keseluruhan. Dan dengan kesabarannya, ketika Rasulullah SAW berangkat ke Taif, begitu hajab Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Ulama mengatakan menunjukkan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW berjalan itu begitu pelan karena sendal dia sudah penuh dengan darah. Kalau sempat, kata ulama, jatuh satu tetes saja darah Nabi ini ke bumi, asbab ulah daripada kaum Taif, maka bumi tanpa diperintah Allah langsung bergerak. Allah. Tapi Nabi paham, dia jalan pelan-pelan supaya darah jangan jatuh ke bumi. Macam mana kira-kira Pak? Banyaknya darah Nabi sampai menetes, sampai penuh sendalnya. Macam mana kira-kira? Kalau kita dilempar 10 batu berdarah-darah, mungkin belum sampai ke sendal darah kita. Belum sampai. Kalaupun mungkin 20 batu dilempar ke badan kita ini, belum mungkin menetes darah sampai ke kaki kita, sampai penuh sendal kita. Mungkin ratusan, mungkin 200-an banyak batu melempar Nabi. Ketika Nabi SAW sampai ke satu tempat, maka didatangi oleh Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, Allah SWT telah memerintahkan, telah berkirim salam kepada engkau, dan Allah telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh kaummu terhadap engkau. Sekarang itu malaikat penjaga gunung telah diperintahkan Allah untuk bersedia. Engkau memerintahkan apa saja kepada mereka. Kalau saya jadi benturkan gunung yang satu dan yang dua ini, semua penduduk Taif akan mati. Silahkan engkau mau apa azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Nabi sabar. Wahai Jibril, sampaikanlah salam itu kepada Allah. Walaupun hari ini mereka tidak mengenal agama, saya berharap dari anak cucu keturunan mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harapan Nabi begitu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendakwakan agama, kata almarhum Ujaran, yang sampai ke Indonesia ini adalah orang-orang negeri dari Taif. Kalau Nabi waktu itu tidak sabar, dia mintakan azab kepada mereka, kita ini gak dapat hidayah, orang Indonesia ini gak dapat hidayah. Tapi karena Nabi sabar. Hari ini muliakan Allah SWT, kesabaran kita begitu lemah dalam dakwah ini. Datang bicara dari teman sedikit, kita sudah lemah. Datang dunia kepada kita sedikit, kita pun sudah lemah. Kemudian datang kesusahan kepada kita sedikit, kita jadi tidak dakwah. Datang ujian dari keluarga, kita tidak buat lagi. Begitu memuliakan Allah SWT sifat kita, begitu lemahnya kita dalam buat dakwah. Dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau dengan asbab dakwah ini datang kesusahan kepada kita ini, kita enggak mau. Yang maunya kita memuliakan Allah hari ini, dakwah kita jalan terus, dunia kita maju terus. Itu yang kita mau. Dan semua yang dimuliakan Allah diuji Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dengan asbab dakwah ini maju dunianya, ada orang dengan asbab dakwah ini hancur dunianya. Semuanya itu tidak menjadi masalah. Ada orang dengan asbab buat dakwah ini keluarganya semakin baik, ada juga dengan orang buat dakwah ini dia berantakan keluarganya, ada bercerai juga.
Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang memuliakan Allah SWT dalam ujian ini kita bisa istiqomah, jalan terus apa tidak, itu yang memuliakan Allah. Yang dikehendaki pada diri kita ini, bagaimanapun situasi kondisi yang datang kepada diri kita ini, dakwah ini tetap jadi modal utama, jadi pekerjaan utama dalam kehidupan kita. Maka dulu awal kita buat dakwah, korbannya masih dulu harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pokoknya kita keluar 3 hari, 1 bulan, habis itu enggak ada lagi, Bang. Nanti kita 1 bulan lagi kita cari kawan, kita keluar lagi. Dari sini nanti kita ke Raso, kemudian pergi nanti ke Subah Bangun, pergi ke Barus, begitu dulu keluar. Habis keluar apa kerja? Enggak ada lagi kerja, Bang. Paling tak ada kerja dalam rumah. Maka berlanjutlah kerja ini terus, semakin hari semakin maju. Datanglah takazah demi takazah, diminta kepada kita pengorbanan yang bertambah lebih. Maka dimuliakan Allah SWT, sekarang ini masanya buat kita buat kerja dakwah ini bukan seperti dulu lagi, hanya nisab, tidak begitu lagi. Kalau kita hanya berpedoman kepada nisab pada dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita ini akan tertinggal kurikulum namanya. Kurikulum. Jadi yang dimuliakan Allah SWT, masa sekarang ini masa kandas. Tidak ada lagi takazah di atas ini. Apa coba? Yang pertama muhala. Adakah tambahan masjid ini 24 jam? Masjid hidup 24 jam. Kemudian takazah manusia. Seluruh laki-laki yang balik harus solat berjamaah di masjid. Ada lagi yang lebih dari itu? Ada lagi, Pak? Seluruh laki-laki balik harus solat berjamaah di masjid. Itulah takazah. Sering disampaikan rumah sakit, pom bensin, rumah makan, apa lagi? Hidup 24 jam. Tapi masjid tidak hidup 24 jam. Tapi Masjid Nabawi dulu hidup 24 jam. Kapan aja orang datang dapat mau hidayah, ada. Hari ini datanglah 100 orang. Marga Lase, Marga Gulo dari Nias mau masuk Islam, tolong handle ajar kami. Wah, kita katakan kepada kita sini semua. Siapa Pak siap ini? Seminggu menghandle jemaah ini. 100 orang ini masuk Islam, belum pandai solat, jangankan solat, bacaan solat tak tahu. Siap tidak? Belum siap lagi. Laki-laki balik 100% takazah ke masjid solat berjemaah. Apalagi rumah. Rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh laki-laki keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah-rumah orang Islam, takazah sekarang ini amalnya seperti amal masjid, hidup 24 jam. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan 6 bulan, bukan, tapi bila-bila masa. Kata orang Malaysia mengatakan begitu, bila-bila masa. Kapan kamu dikehendaki, kamu berangkat. Itulah takazah sekarang. Makanya ada jur itu. Jur itu kan seperti apa itu? Berangkat jihad. Kalau dulu Nabi mau berangkat jihad itu bukan 5 bulan lagi diumumkan. Sekarang kan kita bulan 5 kita jur. Kan ada kan? Sudah dimusyawarahkan sekarang. Karena lemahnya iman kita memuliakan Allah SWT. Ini tertib-tertib seperti ini sebenarnya dari Allah Ta'ala ini. Karena bulan 5 kita mau jur, supaya kita yang lemah-lemah iman ini mempersiapkan diri sebelum datang bulan 5. Sebelum datang bulan 5 kita sudah buat persiapan. Kalau dulu Nabi tidak, tiba-tiba aja datang hayya alal jihad, tidak ada pemberitahuan.
besok kita berangkat. Itu sahabat Nabi dulu. Sekarang tidak. 6 bulan lagi mau jur. Hayya alal jihad, 6 bulan 5. Kita sekarang ini sudah mulai persiapan. Yaitu untuk keluar nanti di masa bulan 5. Kenapa kemudian buat seperti itu? Karena iman kita lemah. Iman kita lemah. Jadi yang Allah SWT, kita semua yang ada di sini mempersiapkan diri sebelum datang masa jur. Di bulan 5 nanti kita semua keluar 4 bulan, insyaallah. Insyaallah. Jangan lagi nanti bulan 5 belum ada persiapan. Orang udah bulan 1 dikasih tahu. Bulan 5 kita jur. Mana Pak udah ada persiapan? Masa gak ada persiapan udah 5 bulan? Udah dikasih tahu supaya keluar. Kemudian Allah SWT ada masa itu masa orang-orang yang menjaga nisab. Tapi yang muliakan Allah SWT ada masa-masa sekarang takazah tiba-tiba kita harus berangkat. Hari ini yang muliakan Allah SWT kita menganggap keluar jalan Allah itu hanya 4 bulan itu aja. Habis 4 bulan udah selesai. Habis itu saya keluar masuk udah selesai, bukan. Datang takazah antar kabupaten, datang takazah antar provinsi. Harus kita diminta berangkat ke sana, berangkat kemari. Belum lagi baru lagi bernapas, sudah diminta lagi kita berangkat. Jangankan untuk buat usaha, memikirkan pun nggak sempat. Itulah masa sekarang memuliakan Allah SWT. Tapi yang memuliakan Allah SWT itu yang tahapan yang mesti kita jalani. Bila kita tidak mampu menjalani yang memuliakan Allah SWT tahapan seperti ini, maka inilah makna yang memuliakan Allah SWT. Diri kita, muhala kita, halqah kita, markas kita akan tertinggal dengan yang lain-lainnya. Akan tertinggal, pasti tertinggal. Mustahil satu daerah itu bisa maju dakwahnya kalau tidak ada orang korban yang lebih di sana. Kenapa si Antam bisa maju? Katakan dulu. Kenapa Brandan bisa maju? Kenapa Kota Medan bisa maju? Ada orang korban lebih. Satu jemaah datang ke Medan bawa mau berangkat mastur 40 hari. Mau keluar ke Tapeng dan Minas. Hari menaikkan Allah SWT, maka ditaskil berangkat jemaah ini berangkat ke Bengkulu. Sementara pasukannya Ali Supah. Ali Supah pasukannya. 1 orang aja mungkin 2 orang yang ada tapakut yang cukup. Hari menaikkan Allah SWT yang 1 orang ini, hari menaikkan Allah SWT yang mengatakan, ayo kita berangkat. Mobil 2 ini dari saya, minyaknya dari saya. Kalian nanti uang makan aja lah keluarkan. Berangkat jemaah. Barulah jemaah Allah itu maju dakwah. Hari ini kita belum mempunyai sampai ke situ. Kita harus melihat Allah SWT masih terpaku kalau berangkat itu dengan harta dan diri. Memang betul kita dengan harta dan diri. Tapi nggak ada yang mau diapakan. Jemaah mesti berangkatkan. Maka di situ melihat Allah SWT. Peran kita yang Allah berikan kelebihan untuk berkhidmat kepada teman-teman kita yang berangkat dengan kita, berkhidmat kepada yang tidak mampu. Itulah sunnah ihsan sahabat. Saya menolong, bantu. Dan melihat Allah SWT waktu kita juga. Waktu kita. Kita jangan berpikir, jangan apa namanya itu dengan waktu kita ini. Kemarin melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berangkat Masturot, Tanjung Balai. Semua penanggung jawabnya PNS, ada kerja di PDI, ada jadi guru, ada yang jadi macam-macam, suami istri guru. Tapi yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak pernah mereka terhalang takazah mereka untuk berangkat 4 bulan, 40 hari, tidak pernah. Tapi yang melihat Allah mereka mengorbankan waktu libur mereka seharusnya digunakan untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, maka mereka gunakan untuk berangkat fisabilillah.
Mereka bisa bilang memuliakan Allah Subhanahu. Dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga, akhirnya Allah memberikan kemudahan kepada mereka ini dengan asal kesungguhan mereka bisa jaga di setiap tahun 40 hari setiap tahun, kemudian jaga hari setiap bulan, berangkat lagi setiap minggu ke markas musyawarah. Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Kenapa memuliakan Allah SWT? Sebab mereka ada kesungguhan. Kita memuliakan Allah SWT, ialah kita memuliakan Allah Ta'ala. Kalau keluar 3 hari, jangankan PNS, orang awam pun jadi daftar. Allah. Kan jadi innalillahi wa inna ilaihi. Orang awam yang seharusnya tidak ada tertib bagi mereka untuk daftari, tapi orang awam jadi daftari. Kan jadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di bawah. Kalau PNS memuliakan Allah SWT, dia keluar dengan daftari, memang ada arahannya. Tetapi orang awam malah ikut-ikut dengan cara orang seperti itu. Ini yang memuliakan Allah SWT, penyekat hidayah. Wah, itu aja Bapak, itu orang lama. Keluarnya daftari. Apa kita bilang? Dia papalah. Dakwah ini kan gak paksaan. Nggak boleh dipaksa. Begitu kan? Boleh dipaksa. Itu mampunya itulah. Maka memuliakan Allah SWT, prinsip-prinsip seperti ini kita terapkan kepada orang yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan buat dakwah. Tapi kalau orang sudah 10 tahun buat dakwah, mau keluar seperti itu, tangguhkan aja. Bapak nggak usah keluar lah. Mau saya berkata begitu kepada orang yang menentang kita, kepada orang yang tidak suka kepada kita, maka kita ikram kepada mereka. Tapi kalau orang sejalan dengan kita, orang lama dengan kita, maka berikan kepada dia ancaman. Bila dia tidak buat dakwah. Maka dimuliakan Allah SWT, itulah yang harus ada dalam diri kita ini untuk senantiasa kita buat pengorbanan. Insyaallah ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watuhu sallallahu alaihi wasallam li rajulin lam yusamma. Biar ada yang tabang. Akhraja Ahmad an Abi Tamimat al-Hujami an rajuli min qaumihi annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun faqala anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala anta Muhammad faqala na'am qala ma tad'u qala ada Allah azza wa jalla wahdahu man idza kana lakaduhun fada'autahu kashafahu anka wa man idza asabaka amun fada'autahu ambata laka wa man idza kunta fi ardin qafhin fa'adlalta fada'autahu radda alayka fa aslama rajulu thumma qala awsini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la tasubanna syai'an aw qala ahadan syakkal hakam qala fama sababtu ba'ihu wala syatan mundu awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang susah untuk diajak masuk Islam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, apakah engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya, saya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala." Maka laki-laki itu pun bertanya lagi, "Ma tad'u? Siapa yang engkau sembah?" Maka laki-laki itu bertanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada Allah azza wa jal, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala."
Allah Subhanahu wa taala zat yang kalau engkau mendapatkan masalah kemudian engkau berdoa kepadanya, maka Allah akan menghilangkan masalah tersebut dari diri. Dan Allah adalah zat apabila engkau mengalami pacekik kekeringan kemudian engkau berdoa kepadanya, maka Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untukmu. Dan Allah adalah zat apabila engkau di bumi yang kering kerontan, yang tidak apa-apa, kemudian engkau kehilangan kendaraanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaanmu. Fa'aslama, maka laki-laki itu langsung masuk Islam. Summa qala, kemudian laki-laki itu bertanya, "Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wasiatilah saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubanna syai'an." Janganlah engkau mencaci sesuatu apapun dan jangan engkau mencaci siapapun. Maka sahabat tadi mengatakan, semenjak aku diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mencaci siapapun, walaupun unta, kambing pun tidak pernah saya caci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah Rasulullah SAW, penjelasan ketika sahabat Rasulullah SAW datang kepada Nabi, maka Nabi SAW menjelaskan perkara agama itu dengan jelas dan detail, tidak ada tidak ada keraguan pun sedikit pun penjelasan. Maka apabila kita nanti keluar dari jalan Allah, maka ketika kita menemui orang awam, kita jelaskan sebaik-baiknya, sedetail mungkin, sepaham mungkin, biar supaya orang itu paham dengan agama ini. Kadang orang awam ini pun kadang-kadang masih bingung, apa itu dakwah, ya kan? Apa itu agama, itu masih bingung semua. Begitu juga Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW membicarakan tentang agama, maka laki-laki itu pun langsung masuk Islam. Kemudian yang kedua tentang man iza kana laka durun dafada au tahu kasaf angka. Apabila engkau memiliki musibah, maka ingatlah Allah langsung, minta doa, minta solusinya. Maka pelajaran yang ketiga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lelaki itu mendapatkan wasiat, maka laki-laki itu pun mengatakan, semenjak aku diwasiati Rasulullah tidak pernah mencaci siapapun, bahkan binatang pun enggak pernah saya caci maki. Begitu juga kita kan, banyak kawan-kawan kita enggak sesuai dengan kita, kadang kita caci, kita gibalah, ya kan. Itu sebabnya perpecahan di antara jamaah kita ini. Apabila jamaah kita pecah, maka pertolongan Allah itu pun akan susah yang kita akan dapat. Taskinah pun akan susah yang kita dapatkan. Begitulah cerita Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan kepahaman untuk mengamalkannya kepada umat. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم بارك فيهم سلطانا نصيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين على طاعتك، متعاونين متناصحين متحابين
Hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman adana, hasbunallah min maqarbina, hasbunallah min syururi anfusina, hasbunallah min jami'i khalqih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.